Terakhir di Invest Time, tentu saja masih bahas tips mudik hemat biar THR nggak numpang lewat bersama dengan Robertus Andrianto, Financial Expert CNBC Indonesia. Segmen ini spesial karena nantinya ada cerdas 5 menit with Financial Expert CNBC Indonesia. Tapi kita lanjutkan dulu ya dialog sebelumnya. Mas Robert, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya masih soal terkait budgeting Lebaran 2023. Nah sebetulnya ada jurus jitu nggak sih supaya kita bisa ngepres budget saat mudik, misalkan cari tiket promo atau mungkin cari penginapan yang juga sudah ada promo di online travel agent, seperti apa? Ya, mungkin cara paling gampang dan cukup signifikan adalah cari mudik gratis. Itu biasanya dari perusahaan atau kantor kan mengadakan hal itu atau dari komunitas. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu alternatif yang cukup signifikan akan memotong anggaran transportasi tentu saja. Kalau misalnya diskon mungkin rada susah ya jatuhnya karena kalau diskon pun yang dipotong adalah harga setelah harganya naik. Jadi jatuhnya akan sama saja sebenarnya untuk biaya transportasi. Kemudian mungkin hemat di bekal, itu bisa menjadi salah satu hemat yang cukup signifikan juga. Kemudian ketika di kampung halaman, ya kita mungkin agenda untuk jalan-jalannya itu bisa dikurangin, jangan terlalu banyak. Mumpung mudik loh Mas, ini gimana dong? Iya, biasanya kayak gitu. Tapi biasanya biaya jajan ketika jalan-jalannya nih yang sebenarnya harus direm sih. Biaya makannya di tempat wisata, kemudian dan lain-lain itu juga harus bisa direm. Intinya adalah kita harus berani ngontrol. Kita udah tetapin budget, kita harus disiplin terhadap budget itu. Ada bocor nggak apa-apa asal kita punya plan untuk kemudian bocor ini bagaimana cara tumble-nya. Kita harus tahu utang sebenarnya nggak masalah. Ada rasio 25% maksimal utang kita. Kalau misalnya sebelum Lebaran rasio utang terhadap pendapatan kita atau pengeluaran kita masih 10%, mau kemudian utang dimentokin sampai 25% pun nggak masalah, asal tetap berada di 20-25%. Nah, itu yang harus kita kontrol juga. Jadi kita harus tahu keadaan cash flow kita sebelum Lebaran, kita bikin budgetnya, kita bikin anggarannya, kita disiplin menjalankan anggarannya, kemudian kita evaluasi setelah Lebaran supaya kita tahu kita harus apa setelahnya. Karena kehidupan akan tetap berlanjut setelah Lebaran. Jadi keuangan kita harus tetap kita check up juga. Ada batasan, tadi kita bisa melakukan batasan itu lewat tadi budgeting gitu ya, atau melakukan alokasi anggaran perencanaan keuangan, dan yang pastinya harus disiplin ya Mas Robert ya. Nah ini menarik nih, kita beralih ke pertanyaan sosial media di Instagram @CNBC Indonesia dari @ferryprihardi. Ini pertanyaannya kayak pertanyaan sejuta umat ya Mas Robert, sebenarnya transportasi mudik yang paling murah, ini apa ya? Kalau mudik yang paling murah saat ini kayak transportasi darat menggunakan bus, itu paling murah. Namun yang paling murah lagi mungkin kalau misalnya kita mudik gratis, itu sangat-sangat murah. Namanya juga gratis, otomatis kita nggak keluar biaya atau biayanya setengah karena biasanya gratisnya untuk berangkat ke kampung halaman, pulangnya bayar sendiri. Setidaknya itu paling murah. Tapi kalau misalnya di antara lain transportasi umum, bus antar kota mungkin saat ini menjadi pilihan paling murah. Atau juga transportasi darat seperti mobil itu juga bisa lebih murah. Karena misalnya setelah di kampung halaman kita udah nggak perlu sewa kendaraan lagi atau sewa mobil untuk kita jalan-jalan bersama keluarga besar. Bisa ngepres budget juga ya di situ. Nah kemudian kan biasanya kalau kita tadi gitu ya, ketika kita sudah sampai kampung halaman bersama dengan keluarga besar, biasanya ada agenda untuk wisata mudik bersama. Nah ini biasanya kan ada beberapa orang yang ya udah deh saya aja yang bayar gitu. Nah ini seperti apa nih Mas Robert? Berarti akankah ada alokasi anggaran lebih khusus lagi nih untuk alokasi-alokasi yang kalau misalkan tadi dikatakan juga kalau misalkan ini dia aja yang tanggung gitu? Biasanya itu udah menjadi alokasi wisata ya. Kita nggak usah pikirin siapa yang tanggung. Kita anggap aja kita yang akan ada lumayan kontribusi. Loh Mas Robert, keluarga besar. Oh iya, biasanya kan itu akan dibicarakan ya di awal. Kalau misalnya mau siapa yang tanggung, mungkin lebih baik kalau kita datangnya sekeluarga besar, itu bisa bicarakan di awal. Atau kita alokasikan budgetnya, nggak full. Mungkin dari keluarga besar, kita hitung-hitung ya, kita ada budget misalnya 25% dari total kita berangkat, ya udah kita bilang aja gitu. Kita ada nih budget tapi cuma segini kontribusinya. Mungkin yang lain bisa patungan gitu. Dan kita cari transportasi yang bisa buat barang-barang, mungkin bisa sewa Elf atau Hi-Ace gitu, itu kan bisa juga akan lebih untuk murah. Untuk minimalisir ya? Iya, akan lebih murah dibanding kita sewa mobil MPV, bisa 2 atau 3 mobil jatuhnya akan lebih mahal. Nah belum lagi harga parkir nih Mas Robert, di beberapa daerah bahkan katanya dibolehin sampai 5 kali lipat ya harga parkirnya, ini gimana nih? Iya,
itu memang jadi salah satu anggaran yang akan melonjak cukup tinggi. Bisa naik 5 kali lipat itu tarif resmi. Namun kalau misalnya parkir liar mungkin jauh lebih mahal lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi juga. Mungkin anggaran lebih ini yang perlu dipertimbangkan juga kalau misalnya kita ada agenda untuk keluar dari rumah, misalnya untuk wisata keluarga besar. Mungkin itu perlu dialokasikan juga. Memang biayanya akan lebih mahal, tapi ada biasanya dalam satu tempat wisata itu terdiri dari 5 lokasi wisata, hanya ada satu tempat parkir. Mungkin wisata-wisata seperti ini yang bisa kita jadikan tujuan untuk menghemat biaya parkir juga, karena biasanya bisa sampai ratusan ribu. Ada yang oknum-oknum yang mungkin akan getok harga parkir juga. Nah, biasanya ini yang menjadi biaya terduga. Mungkin bisa memilih tempat wisatanya di mana fasilitas parkirnya sudah terkonsentrasi, sudah terlokasi, dan mungkin itu akan bisa menjadi lebih murah. Oke, kalau misalkan kita dari awal sudah ngobrolin soal alokasi anggaran, kemudian harus disiplin. Nah, biasanya ini kesalahan-kesalahan apa sih yang paling sering ternyata kita lakukan meskipun kita sudah menganggarkan budget untuk Lebaran? Singkat saja, Mas Robert. Oke, kesalahan mungkin kita akhirnya ngutang. Karena belum ada cash, belum ada uang, THR belum turun, Ya. kita nggak mempersiapkan tabungan, akhirnya kita ngutang, pay later, atau misalnya mungkin ngutang kartu kredit, dan kita lupa kalau ada bunga di sana dan harga menjadi lebih mahal, dan kita tidak evaluasi setelah Lebaran. Akhirnya setelah Lebaran kehidupan kita kaget ternyata pengeluaran kita lebih besar lagi. Wah, tadi dia bikin boncos keuangan Ya. gitu ya, meskipun sudah dianggarkan. Intinya tadi memang harus dianggarkan, disiplin gitu ya, dan tentunya dievaluasi. Terima kasih Mas Robert, tapi seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya nih pemirsa, akan ada cerdas 5 menit with financial expert CNBC Indonesia, Robertus Andrianto. Silakan Mas Robert. Ya, Lebaran merayakan kemenangan. Senang boleh, asal jangan keblinger. Hanyut dalam perayaan, lupa soal keuangan. Tetap tata keuanganmu agar tetap ada modal hidup setelah perayaan. Atur budget perlu agar tidak offside dalam pengeluaran. Meramu anggaran yang pas untuk merayakan perlu agar semuanya cukup. Cukup ongkosnya, cukup zakatnya, cukup oleh-olehnya, cukup buat hidup setelahnya. Cukup berarti jangan sampai tinggalkan utang. Kalau sampai utang, yang ada tinggalkan beban. Merayakan kemenangan harus tuntas tanpa beban. Jadi, atur sebaik mungkin pengeluaran, jangan sampai kebobolan dan meninggalkan beban. Meramu semuanya supaya segalanya cukup ya Mas Robert. Ya. Jangan kelebihan, jangan sampai bikin keuangan kita boncos.